Ya nggak ada kamu ngajakin Doktif ketemu diam-diam ya SS ya. Ya kita ketemu di depan masyarakat Indonesia. Emang ngajak ketemu dia diam-diam Dok? Ada orang yang menyampaikan bahwa gimana kalau damai bisa apa enggak. Loh, masa sih? Lah itulah fakta, tapi Doktif bilang nggak ada, sudah jalanin aja prosesnya. Kenapa sih kalian semua ini kemarin bertentang-tenteng, sekarang giliran kayak begini semua minta damai? Apa sih? Gimana Mambel kalau minta damai semua Mambel? Kemarin bertentang-tenteng Mambel kan jengkel ya. Padahal udah sabar ya Dok ya, nungguin sesuai prosedur ya. Kalau sekarang enak aja. Oh, lama kali Doktif dihina-hina, kalian hina-hina nggak jalan. Kemarin ini kan kayak nantangin kan. Ya kan? Nah sekarang nih ayo tuai semua satu-satu tahun 2026 udah gitu. Balikin nggak duit masyarakat yang lo ambil? Balikin nggak? Nah gitu kalau Doktif mah. Richard, gitu kayak kemarin kan. Richard, kok lari sih? Nggak seru sama Mambel, harusnya ada Mambel di situ. Mestinya kemarin Doktif ngajak Mambel juga kemarin ada itu. Aku loh Dok, aku ada. Aku ada. Ada, Mambel ada. Pasir ribut di sana Mati. Ada di klub gitu Dok, di PMJ, aku di klub gitu kan. Tahu juga itu Dok. Awak kan sayang juga lo sama Dok TV ini. Awak pantau juga itu, agak-agak bingung juga awak kan. Kenapa? Nggak enak badan abang ini. Kalau di klub nggak ada cerita nggak enak badan. Iya. Karena dia lagi stres, dia Mambel, dia lagi stres setiap hari dia untuk menutupi kestresannya itu dia katanya minum kata adiknya. Jadi tidurnya malam, ngedugem, minum, stres dia. Jadi akhirnya dia Stres kok bisa milih-milih lubang kencing. Aduh bentar ya. Dok, ada yang nanya, Doktif DL kok nggak ditahan, giliran kita langsung ditahan. Katanya sakit. Berdasarkan KUHP yang terbaru, tersangka yang dalam kondisi sakit tidak boleh ditahan. Itu aturan KUHP. Jadi dia beralasan sakit Mambel. Nah, untuk beralasan sakit nanti surat sakitnya akan dilakukan pemeriksaan. Itu surat buat-buatan palsu Waktu dia atau asli. diperiksa kemarin itu langsung diperiksa dokter nggak? Dia sudah membawa surat sakit. Nah, surat sakit itu yang akan dilakukan pemeriksaan ke rumah sakitnya. Siapa dokter yang tanda tangan, siapa dokter yang bertanggung jawab. Karena Doktif akan pastikan surat itu asli. Jadi bukan surat yang dikondisikan. Jadi untuk kali ini ya, Doktif katakan, Suneo, kamu salah lawan. Segala hal yang kamu lakukan untuk menunda, itu Doktif akan investigasi lebih lanjut. Doktif akan minta PMJ untuk meng-cross check tentang surat sakit itu karena orang ini sangat manipulatif dan Polda Metro Jaya cukup trauma menghadapi orang ini Mambel. Trauma menghadapi orang ini. Dia pinter banget berdrama. Membolak-balik seakan-akan Polda Metro Jaya itu jahat di kasusnya Karput dulu. Ya, itu tidak seperti itu. Polda Metro Jaya itu menghadapi manusia ini tuh cukup sabar, sangat sabar. Tetap di tracknya. Jadi bilang, oke, kalau misalnya dia sakit ada surat sakit Dok. Oke, kalau ada surat sakitnya, pemeriksaan seperti apa? Itu surat sakit itu beneran dia sakit atau dikondisikan? Gitu. Jadi ini masih terus jadi nggak pengen kecolongan lagi gitu. Jadi kalau kedepannya mungkin akan disiapkan dokter dari rumah sakit Polri gitu untuk memeriksa. Alasannya nggak enak badan ya? Enggak, kalau yang dia bilangnya akan datang di nextnya. Cuman takutnya nanti Enggak, dia kemarin iya, Dok nggak enak iya, badan. dia bilang dia sakit. Iya, dia bilang dia sakit. Iya Dia memang membawa surat. menstruasi hari pertama kan gitu Dok. Iya kan? Iya betul. Stamina itu kadang kan kena kan. Mambel ini kok jangan ngomong menstruasi. Mambel ntar dipikir dia cewek, dia penyuka yang cowok. Jangan gitu lah Mambel. Mambel ini kok terang-terangan banget sih. Jangan gitu. Dokter jangan gitu ah. Dokter nggak pernah ngomong ke arah situ loh ya. Itu yang ngomong Mambel. Kalau Dokter kan bilang dia predator anak di bawah umur loh. Bukan ke arah itu loh ya. Mambel. Ini Mambel yang bongkar lagi. Aduh, beneran Mambel bisa diam gak sih? Jadi ingat kasus kerinduan yang lalu itu bisa menyebabkan suhu tubuh, pikiran itu jadi tidak stabil Dok. Mulutnya ini loh. Jangan terlalu sudah hancur dia tahun ini. Diem nggak? Tapi Mambel inget nggak yang si Farel itu inget nggak? Ingat. Udah cukup sudah. Farel penyanyi itu Bu Doktif. Wan yang ganteng itu loh, Wak, yang ganteng.
Nah, udah cukup. Jangan dilanjutkan. Cukup. Jangan kalian korek-korek lagi yang ini masih mau diperiksa loh dia minggu depan. Nanti gak enak badan lagi loh. Kalau perlu nanti Farah diundang. Mau nggak kamu ngomong kamu dulu pada saat itu diapain aja sama si Dracula? Kamu diapain aja pada saat itu? Mau ngomong nggak? Kamu kan Iya, ajak jualan dok. ya bener aja Di jualan. live doktif gitu sambil podcast gitu dok. Iya Boleh nggak? bener. Boleh biar dia cerita kamu diapakan aja sama sang pahlawan wanita, sama sang predator anak di bawah umur. Ayo mau ngomong apa? Gitu. Sama Afrizal juga gitu. Nih bukti transfernya dia ke Mucikari ada semua. Mau kemana? Mau ngelas kemana kamu? Gitu ya Mambel ya? Mambel. Pakai suara boraks kan bisa. Enggak kalau Afrizal dia terang-terangan kok dia bilang kok di televisi pada saat Doktif undang bukan televisi di media pada saat Doktif bilang dia pernah pakai cewek enggak anak di bawah umur. Iya dok, ini transfernya ini semua ada buktinya. Afrizal ngomong kok karena dia kan saksinya, dia yang dapat duit Iya, dari yang ketangkap di hotel itu yang tapi 86 itu loh. Mambel diam. Masa jadi ketahuan itu ya, Mak? Ketahuan. Yang Mucikerong yang ketangkap di bawah. Gini, Mambel bisa diem nggak Mambel? Astagfirullahaladzim Mambel. Ceritain dong. Cerita. Duh Mambel. Pokoknya kejadiannya itu di Hotel Novotel Palembang. Udah cukup. Pamit dulu dah. Ada Doktif. Mambel ini kok tahu banget sih informasinya? 8686. Lagi dipakai di kamar atas ya? Dibisikin iblis, orang iblis ketemu gua hormat. Dulu dia berusaha mencitrakan dia yang luar biasa baik gitu kan. Saat hancur lebur, dokter udah membongkar itu tenggelam beritanya. Sekarang petugas resepsionis hotelnya ngomong, emang saya resepsionis, dia emang sering check-in? Ngomong apa sekarang? Bukan dari Doktif ya, dari resepsionisnya sendiri. Nanti dari korbannya akan bicara sendiri. Nah, dia mulai si Hansnya babunya mulai nyerang tuh kehidupan pribadinya Doktif. Tadi dibilang pelakor, dibilang apa macam-macam. Ketawa aja kita, orang si anaknya aja nganggep Doktif bunda. Ya kan, kita deket, kita kemana-mana bareng. Udah bingung mau jatohin Doktif dari mana. Akhirnya ke personal, ke hubungan keluarga. Nggak ngaruh Sun, nggak ngaruh. Masuk. Oh ya lu masuk sama si Hansnya, lu masuk kalian pokoknya ya. Udah tunggu aja nanti tayangnya untuk babunya. Jam tayang babunya nanti di Polda Jabar. Gitu. Pokoknya kalau Doktif mah gaspol remdol. Ya Mambel ya? Yap, tapi apakah dia mendapatkan dukungan dari FS dok? Dia sempat kemarin minta bantuan FS untuk tembus ke Ikatan Dokter Indonesia IDI. Berhasil dia. Jadi untuk ke IDI berhasil, IDI diem. Tapi untuk majelis disiplin profesi nggak bisa dia masukin, nggak bisa dia siram. Jadi memang IDI itu berhasil dibungkam lah ya gitu. Jadi Doktif tuh heran, Doktif lapor ke IDI kok nggak bergerak ya untuk menegur ini nih gitu loh. Dari dulu dokter itu kan flexing nggak boleh. Yang dia pamer rumah kayak si Begeng itu kan nggak boleh itu kan etikanya nggak boleh begitu. Kalau jualan boleh. Gitu, tapi jualan pun nggak boleh, keuntungan ribuan persen tuh nggak boleh dengan menggunakan nama dokter. Kalau jualan tuh boleh, Mambel. Jadi kalau dokter tuh boleh, tidak ada yang tuh akan terkena sanksi, boleh. Cuman jualannya itu jangan bohong, gitu loh. Jangan mengada-ngada, jangan keuntungannya ribuan persen karena kamu dokter. Kalau kamu pengen cepet kaya, pengusaha. Lu ke modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besar itu sah kalau pengusaha. Kalau lu pakai nama dokter nggak etis. Nah, kan gitu Mambel. Itu kan jangan diputer pelintir-pelintir, kalau gini kan enak nih. Profesinya adalah sebagai dokter. Iya, bahkan aku Doktif bilang dari awal siapa sih coba satu aja yang membuktikan Doktif pernah minta bayaran dari resep yang Doktif tulis ke pasien. Sejak Doktif lulus menjadi seorang dokter. Satu aja ada orang yang bisa ngomong. Doktif selalu tidak pernah meminta bayaran dari orang yang sakit, minta resep dari Doktif. Nggak pernah. Gitu, karena dokter. Gitu, tapi kalau Doktif kan juga butuh punya karyawan, butuh uang makan. Nah, Doktif jadi pengusaha. Gitu loh.
Gitu Mambel, karena kan Doktif kan tuh cita-citanya pengen bikin apa? Khitan masal gratis lah, inilah itulah, bikin inilah. Itu gimana Doktif kalau nggak punya duit, nggak punya usaha? Kalau cuma dari dokter ya nggak akan bisa lah. Nah dokter itu pengabdian. Gitu, Doktif turun ke lapangan, ngasih ratusan lampu ke daerah bencana, gitu. Dari mana duitnya kalau Doktif nggak jadi pengusaha? Gitu, makanya Iya, Doktif betul jadi juga. pengusaha. Tapi kalau Tapi doktif pengusaha. rajin ya dok, membantu orang-orang ya dok yang dari dulu ya. Kan aktivis Mambel, aktivis. Jadi Oh, bukan sebenarnya penggeruk harta ya dok ya, kayak Suneo bukan ya? ya kalau misalnya Dokter bilang kalau misalnya lupa masih pakai titel dokter jangan ya gitu loh. Udahlah, dokter itu namanya udah jelek. Lu malah tambah rusak. Kita adanya DRL itu aib loh dalam dunia kedokteran itu. Aib loh bener. Ya lebih aib lagi lah kalau jual penyubur rambut tapi pakai wig. Tapi kalau nanti misalnya ditahan preskon dia nggak boleh pakai wig Mambel. Emang bisa. Dilepas dok. Wajib itu aturan nggak bisa. Kalau jadi nanti ada dua hal yang Doktif tanyakan. Pada saat dia masuk ke Krimsus dia bawa mobil Mambel. Oh, kan Siapa press orang? release juga ini nanti dok. Siapa? Harusnya dong press release lah, harus dong PMJ kan tegak lurus. Krimsus itu Doktif sampai detik ini nggak pernah memasukkan sepeser uang pun ke Krimsus. Mereka tegak lurus. Dari Pak Ade Safri Doktif tanya ini gimana sih jangan sampai lo masyarakat kecewa. Ya gimana mau main duit mulutnya begini, kalau sampai keluar-keluar kan hancur satu instansi. Gak ada. Jadi dia bilang iya dok siap pokoknya kita tegak lurus tolong kawal kita kan gitu kawal kita masa kawal kita gue nyiram kan nggak mungkin ya kan bener loh gue bilang bener loh ya saya meskipun kura-kura nggak apa-apa yang penting saya kawal terus gitu iya dok siap kawal terus nah gitu jadi nggak ada yang namanya itu duit masuk atau Doktif bayar begini nggak ono wes lah gitu jadi makanya no viral no justice. Doktif akan kawal ini sampai ke pusat, sampai ke atensi Pak Prabowo sekalian. Udah jengkel Doktif ini udah harus dikawal bener-bener sama manusia satu ini. Makanya harus preskon. Kenapa? Karena kan Doktif juga jengkel kan. Maksudnya gini loh, lu aneh gitu loh, lu menjual serum rambut dengan PD-nya mengandung ini. Kenapa lu nggak gunain dulu di rambut kamu, kepala kamu? Atau setidaknya lu tanam rambut aja deh Mambel kan kenal juga tuh bestinya bilangin lah pas di klub suruh dia tanam rambut lah Mambel abis itu dia jualan serum penumbuh rambut harusnya gitu ya Mambel ya Kalau kayak gini kan kelihatan awak aja yang kena ditumbal kan kita udah aja hidup ini ya kan. ya Mambel ya tolong lah Doktif minta tolong lah jangan mempermalukan profesi dokter lah jangan kayak gitu kalau mau nipu itu lepas tidak dokter Tes ya urin gak sih dok? aku sampai ke situ jangan Astagfirullah lupa nge-mute aku maaf dokter. Mabel. Ya. Duh Mambel ya Allah kok Mambel Mambel udah kejeblosan. kartunya jangan dikeluarin semua Mambel kartunya jangan dikeluarin semua Enggak, ya aku lagi Allah. ngobrol tadi sama dokterku gitu loh. Oh dibilang kasihan tuh mulai Bajria Suni bilang kasihan Doktif nggak digubris gitu ya dibikin Soalnya nggak gak enak digubris dok ngelihatnya gitu godek sendiri kalau di klub. Aduh, Mambel ya Allah Mambel iya Ya kan? Ya kan gak ada salahnya kan? Gak Benar ada. dong? Ini manusia sempurna. Dia nggak ada salah. Dia semua yang dia katakan adalah sebuah kejujuran. Dia adalah orang laki-laki yang setia banget sama pasangannya, ya kan? Sampai Bang Hotman aja bilangnya orang main ceweknya di depan saya, cowoknya gonta-ganti depan saya, gimana Bang? Jatuhnya kayak gini, jatuhnya orang kayak buta gitu rata-rata di dunia malam ini ya dok ya. Bener. Orang yang masih muja dia tuh buta emang. Mata dan buta hati, iya kan? Nah, lihat aja. Nah, tapi kalau sesama frekuensi, sesama penipu, sesama pemain ya pasti inilah, ya kan? Belain lah. Kan, tapi kalau Enggak, aku cuma mau nanya soalnya kan tadi kan kemarin waktu press release status dia itu yang dipanggil ya apa naik status ada satu media
Merot kali bibirnya dipajang, Dok. Serius, Dok. Tau nggak bibir merot gitu, Dok Tif? Siapa nggak tahu dokter. Oh, nggak ngerti. Neo, fotonya dipajang, bibirnya miring kali loh, Dok. Kayak ketarik sarafnya gitu loh, Dok. Aku agak-agak kayak mana gitu kan, Dok. Itu Tahu Sunio. Ketarik gitu loh, Dok, sarafnya. Bibirnya miring dia. Ya Allah, ya Allah. Oh gitu. Iya, awak kan penasaran juga, apalagi baru-baru ini tuh kan ada penangkapan pabrik liquid yang berisikan narkocoy, yang mengandung narkocoy kan, Dok. Lo malah itu malah nggak ngerti loh ya. Ada, nah Sunio itu kan hobi asap-asap gitu kan, Dok. Kalau Mabel diam. apa nge-vape maksudku dia. Astaga, salah lagi aku kan, tengoklah kan. Itu Kak lucu kok Mabel waktu pasti Bang Jeff lawyernya itu deketin Doktif kan di sini apa namanya di kan Doktif kan duduknya deket kaca, maksudnya tuh kaca tuh biar wartawan bisa lihat. Wartawan bisa lihat, ya kan? Nah, Doktif ngelihat di sebelah sana lawyernya dia lagi duduk lemes, telepon sana telepon sini, lemes banget kondisinya. Lalu aku bilang kan Doktif udah bilang mau ini arahnya orang ini mau kemana nih? Ya, soalnya Doktif sudah bilang siapapun yang minta backup ya, Sunio minta backup, nanti Doktif akan hajar loh. Jadi diem. Ya, Bongkar Doktif tahu gitu ini. ya. Nah, Doktif tahu nih dia mau minta tolong siapa. Doktif mau minta tolong siapa? Nepos. Kalau Nepos mah udahlah, nggak bakalan berhasil dia. Dia cuma jenderalnya cuma 1 apa maksimal dia 2. Udah tuh udah bestinya Doktif juga. Selesai udah Nepos. Siapa lagi? Oh, dia pengen ketemu. Oh iya, dia pengen ketemu. Ntar si Jeffrey dulu dah. Nah, apa namanya si Bang Jeff deketin Doktif. Doktif maunya di kaca. Ngobrolnya pelan-pelan. Dok, tolonglah dok, kita damai dok, tolonglah. Enak aja. Aku Oh, bilang, kemarin masih ada keinginan mereka untuk berdamai. lah orang ngomong makanya di dekat kaca, makanya wartawan semua bilang, lu itu ngapain deketin Doktif? Gini ya bang, nanti ujung-ujungnya pemerasan. Ya, ujung-ujungnya pemerasan. Rekam. Aku bilang rekam sekalian sekarang ini. Kalau perlu penyidik tak panggil. Iya. Pak penyidik tak panggil loh. Aku bilang, ayo rekam sekalian Pak. Di sini ada transaksi loh Pak, transaksional loh Pak. Ya Pak, enak aja Pak. Ntar ujung-ujungnya saya dibilang pemerasan lagi Pak. Enak aja mah. Itu anak dajal. Tak gini gini ya Bang Jeff ya, hati-hati Bang Jeff ya. Aku mau abang duduk di deket aku segini. Mau aku kenapa? Karena abang ini profesi lawyer. Ya, lawyer itu tugasnya untuk membela kliennya. Meskipun kliennya sudah nggak bisa ditolong, nggak tertolong ini. Udah koma, tinggal nunggu garis lurus. Ya, kalau kita di ICU itu kan ada tatitut, ya kan? Ini tinggal nunggu tit. Nah, Itu rekaman jantung yang itu.